Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Anissa Al-Zahra dan teman saya Yanuar Fauzanin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kedudukan hadis dalam Islam. Yang pertama yaitu fungsi hadis sebagai penguat hukum Al-Quran. Posisi hadis sebagai penguat atau bayan at-takrir, keterangan Al-Quran, ini memantapkan dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga maknanya semakin terang benderang. Selanjutnya yaitu hadis sebagai penjelas Al-Quran. Bayan at-tafsir yaitu hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Fungsi inilah yang terbanyak pada umumnya dilakukan hadis terhadap Al-Quran. Bayan tafsir terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu tafsil al-ayat al-mujmal. Hadis ini memberi penjelasan secara terperinci pada ayat-ayat Al-Quran yang masih global, baik menyangkut masalah ibadah maupun hukum. Sebagian ulama menyebutkan bayan tafsil atau bayan tafsir, misalnya perintah sholat pada beberapa ayat dalam Al-Quran, hanya diterangkan secara global, seperti dirikanlah sholat, tanpa disertai petunjuk bagaimana pelaksanaannya, berapa kali sehari semalam, berapa rakaat, kapan waktunya, dan rukun-rukunnya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tahsil al-ayat al-amah, suatu lafal yang dipakai untuk menunjukkan kepada satuan-satuan yang tak terbatas dan mencakup semua satuan itu. Jadi yang dimaksud hadis berfungsi mentaksiskan ayat yang amah adalah hadis datang memberi pengkhususan penentuan dan pembatasan maksud dan pengertian ayat yang umum. Poin yang ketiga yaitu takyid al-ayat al-mutlaqah, yang artinya lafal tertentu yang belum ada ikatan atau batasannya dengan lafal lain yang mengurangi cakupannya. Jadi yang dimaksud hadis berfungsi sebagai takyid al-ayat al-mutlaqah adalah hadis yang datang memberi ikatan dan batasan cakupan yang dikandung ayat yang mutlak. Lalu poin yang keempat yaitu bayan al-ta'yin li al-ayat al-mustaraqah. Kata al-ta'yin berarti menentukan, sedangkan kata al-mustaraqah berarti lafal yang mempunyai makna yang banyak. Jadi yang dimaksud hadis berfungsi sebagai bayan al-ta'yin li al-ayat al-mustaraqah adalah hadis yang datang menentukan makna yang dikehendaki dari ayat. Lalu hadis sebagai penetap hukum mandiri, yaitu bayan al-tasri, artinya hadis sendiri mewujudkan, membuat, dan menetapkan suatu ketentuan, aturan, dan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Banyak hadis berfungsi sebagai bayan al-tasri untuk Al-Quran. Jadi kesimpulannya, hadis memiliki peran sentral dalam sistem hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis sebagai penguat hukum terletak pada kemampuannya untuk memperkuat, menjelaskan, dan mengembangkan makna ayat-ayat Al-Quran. Sebagai penjelas Al-Quran, hadis memberikan rincian dan aplikasi praktis dari perintah-perintah umum yang terkandung dalam kitab suci. Melalui interaksi antara Al-Quran dan hadis, umat Islam mampu memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam secara lebih sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberadaan hadis sangat penting untuk pembentukan, penguatan, dan pengaplikasian hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.